Saudara-saudara kasih, hari ini kita bersama-sama dengan seluruh gereja universal menutup tahun liturgi, tahun A, bersama Matius pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam yang memengkatai menutup kalendarium liturgi gereja. Dan dengan demikian minggu depan kita akan memulai tahun baru liturgi, tahun B bersama Markus pada hari Minggu Advent yang pertama. Jadi supaya tahu ya, tahun baru bukan liturgi gereja bukan 1 Januari ya. Tahun baru liturgi adalah Minggu pertama Advent. Dan kita sepanjang tahun ini diajak oleh Matius pada tahun A. Kita memiliki 4 Injil dan para ahli merumuskan secara sederhana gambaran potret Yesus yang ingin ditampilkan oleh para penginjil. Matius adalah the Christ of Majesty, yang mulia, agung. Markus adalah the Christ of Might, yang penuh daya dan kuasa. Lukas menampilkan the Christ of Mercy, maka sering disebut sebagai Injil belas kasih Tuhan, menampilkan wajah belas kasih Tuhan. Dan Yohanes menampilkan the Christ of Mystery, menggambarkan bagaimana misteri agung itu menjadi nyata dan diungkapkan, disingkapkan di dalam Yesus sendiri, Sang Sabda yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Kalau kita melihat tema sentral di dalam Injil Matius adalah tema sentralnya tentang kerajaan Allah. Dan yang kedua, bagaimana kerajaan Allah itu dihadirkan dan nampak di dalam gereja, di dalam umat beriman yang percaya kepada Yesus. Dan itulah kalau kita membaca, melihat struktur dari Injil Matius, struktur favorit dari Matius adalah sandwich, konsentris. Ada satu di sini, satu sini, tengahnya. Nah, isinya itu adalah pewartaan, pengajaran Yesus tentang kerajaan Allah. Bingkai sini, sini apa? Anda bisa membaca Matius 1:23. Itulah nubuat tentang Immanuel. Sesungguhnya Anda akan mengandung melahirkan seorang laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Sisi sini, kalau Anda bisa baca, pasti akan lihat, baca terus sampai ketemu ujungnya. Apa? Di dalam akhir dari Injil Matius, Matius 28 ayat 20. Kalau di sini dibuka dengan nubuat para nabi dan digenapi, dipenuhi dalam diri Yesus. Dan pada ujung dari Injilnya bukan lagi nubuatan, kan sudah dipenuhi dalam diri Yesus, adalah jaminan dan kepastian dari Sang Immanuel itu. Dan dia mengatakan, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Ini nubuat dipenuhi, ini janji dan pasti yang diberikan Yesus. Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, itu kalau kita membaca sedikit informasi tentang Alkitab, supaya kita sedikit pinter. Injil Matius itu ada strukturnya, kalau di struktur kita bisa mengetahui. Maka kita diajak untuk apa? Pada saat dimana kita menantikan kedatangan Tuhan, yang belum tahu kapan saatnya, umat Kristen diajak untuk berjaga-jaga dan dengan setia mewartakan perutusan, mewartakan kerajaan Allah dan menghadirkannya di tengah-tengah dunia.
Dan itulah tugas, misi dari setiap orang Kristiani yang percaya pada Yesus, yang dikatakan, digambarkan di dalam bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, bahwa Tuhan sendiri akan menggembalakan domba-dombanya yang mencari yang hilang, yang tersesat dibawa pulang, yang luka dibalut, yang sakit dikuatkan, dan menariknya juga adalah yang gemuk-gemuk dan kuat dilindungi. Jadi dua-duanya ada, bukan mencari yang hilang. Yang baik-baik ini juga dijaga, dirawat, supaya sungguh-sungguh juga hidup di dalam damai sejahtera. Nah, itu penting. Seringkali kita hanya mencari yang, tapi yang baik-baik ini ya harus dirawat, dijaga, dipelihara, supaya mereka sungguh-sungguh juga mengalami damai sejahtera yang dijanjikan Tuhan. Dan kita diajak pada bacaan-bacaan akhir zaman ini, masih ingat yang pertama tentang gadis, 10 gadis, 5 bodoh dan 5 bijaksana. Ingat kualifikasinya, bukan yang lain-lain. Kualifikasi adalah bijaksana dan bodoh, bukan yang lain. Tidak ada body shaming, nggak ada. Ya, kualifikasinya adalah bijaksana. Mau gemuk, mau kurus, mau big size, mau slim, nggak ada urusan. Dalam kerajaan Allah adalah kualifikasinya bijaksana. Minggu kemarin adalah tentang talenta. Mengingatkan kita semua bahwa pada akhirnya dari kita semua dimintai LPJ, pertanggungjawaban atas segala berkat, karunia, talenta, harta, benda, kekayaan, apapun, kekuasaan, jabatan, dipertanggungjawabkan. Dan pertanggungjawabannya adalah masing-masing. Tidak ada pertanggungjawaban rombongan, titip, nggak ada nitip-nitip. Termasuk suami istri, tanggung jawabnya masing-masing. Anak juga tanggung jawab masing-masing, nggak bisa ngikut orang tuanya. Tanggung jawabnya masing-masing. Dan kepada kita semua diberikan bakat, talenta, kesanggupan, dan kepercayaan. Diberikan kesempatan dan kepercayaan. Ini yang penting dalam hidup. Anak-anak juga butuh dipercaya sesuai dengan kesanggupannya, sesuai dengan bakat dan talentanya. Untuk apa? Menghasilkan. Dan hari ini tiga tema penting dalam khotbah akhir zaman adalah hari ini tentang penghakiman terakhir. Saatnya akan tiba. Saatnya akan tiba. Anak manusia datang dalam kemuliaan dan bertahta, dan semua bangsa dikumpulkannya. Setelah kumpul, dipisah-pisah, diseleksi. Domba dan kambing. Domba di sebelah kanan, marilah terimalah kerajaan Allah. Yang kiri, enyahlah dari hadapanku. Dan vonisnya adalah dari apa yang dilakukan dan apa yang tidak dilakukan. Itu berarti tindakan. Kalau kita melihat di dalam Injil Matius, khotbah di bukit, ada dua ya. Ini khotbah di bukit, ini khotbah akhir zaman. Kalau Anda sempat pelajarilah Matius 5-7 dan Matius 23 atau 24-25. Anda bisa membandingkan dan akan ketemu, karena memang demikianlah Matius secara sistematik menyusun Injilnya. Tapi yang menarik dari kisah tadi adalah satu, alasan vonis adalah melakukan atau tidak melakukan.
Yang kedua adalah reaksinya. Sama-sama bertanya dan tidak tahu dan tidak menyadari kapan saya melakukan atau kapan saya tidak melakukan. Ini yang menarik ya. Itu berarti apa? Berarti bisa jadi banyak orang Kristiani gagal paham tentang Yesus. Dan Yesus mengatakan, segala sesuatu yang kamu lakukan untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu lakukan bagiku. Nah, kalau belum tahu, dikasih tahu nih. Yesus ngasih tahu. Kalau udah dikasih tahu, tidak melakukan, nah memang orang itu sudah memilih ke arah mana akhir hidupnya. Akhir sudah dikasih tahu. Jadi patut diduga sebenarnya orang tahu. Kalau belum tahu tak dikasih tahu nih ya. Supaya nanti jangan mengatakan saya nggak tahu. Itu bukan jawaban orang yang bertanggung jawab. Di mata hukum sama juga. Saya nggak tahu. Ya hukum begitu ditetapkan sudah berlaku itu. Anda tahu atau nggak tahu bukan urusan. Nah kalau belum tahu dikasih tahu. Tapi yang kedua yang saya kira jauh lebih penting adalah orang yang tadi dipuji, terpuji adalah yang telah melakukan kebaikan begitu banyak sehingga sudah lupa berbuat baik. Ah itu Tuhan yang ingatkan. Jadi kalau Anda berbuat baik masih bisa ngitung, berarti terlalu sedikit. Maka Anda lihat di dalam khotbah di bukit bagian akhir yang dikatakan, pada akhirnya orang mengatakan Tuhan, 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 saya telah buat ini, saya buat ini, saya buat ini dan situ. Tapi Yesus mengatakan, saya tidak kenal engkau. Yang masuk dalam kerajaan Allah bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Oke? Jelas? Kalau Anda nggak percaya, Anda ngomong Tuhan, Tuhan terus, ketemunya bukan Tuhan, malah hantu. Coba. Nggak percaya, coba aja. Tuhan, 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 hantu ketemunya. Jadi bukan hanya ngomong, tapi melakukan. Nah, melakukan itu apa? Baru ketemu di ujung pada Injil hari ini. Apa itu artinya melakukan kehendak Bapa? Yaitu melakukan kepada yang lapar diberikan makan, yang minum diberikan, yang haus diberikan minum, dan seterusnya. Jadi kalau di awal adalah mengingatkan Tuhan, Tuhan saya dibuat ini, saya sudah buat itu, saya sudah buat ini. Ya berarti terlalu sedikit yang Anda buat. Yang bagian akhir justru Tuhan yang mengingatkan. Maka pesannya jelas ya. Kalau Anda berbuat baiklah sebanyak-banyaknya sampai lupa berbuat baik. Nanti Tuhan yang mengingatkan, Tuhan yang mencatat. Kalau Anda berbuat baik masih bisa ingat, masih bisa dihitung dengan jari, ya berarti terlalu sedikit yang Anda buat. Jadi pesannya menarik ya. Maka kita diajak berbuat baik sebanyak-banyaknya sampai sudah lupa berbuat baik. Nanti Tuhan yang nyatet, Tuhan yang ingatkan. Dan pengajaran Yesus adalah kesempurnaan kasih. Dan kepersumaan kasih itu dalam Santo Paulus dikatakan apa? Kasih itu tak berkesudahan. Jadi tanpa batas. Kalau masih bisa ngitung berarti Anda terlalu sedikit. Masih bisa ngitung. Kasih itu tak berkesudahan. Dan ingat juga, kasih adalah kata kerja. Jangan lupa. Kasih adalah kata kerja. Berarti apa? Dikerjakan, dilakukan. Nah, kalau dilakukan, Anda dipuji oleh Tuhan. Kalau enggak lakukan, ya tidak. Enyahlah dari hadapanku. Kasih itu untuk dilakukan, dikerjakan, dibuat.
Maka tadi ketika kau lapar, beri makan, beri minum, beri tumpangan, beri pakaian, dan seterusnya. Itu baru yang bisa disebut. Bisa yang lain-lain, silakan ditambahkan sendiri list tadi. Katanya soal makan, soal minum, soal sebagainya. Justru inilah saudara sekalian, misteri inkarnasi Sang Sabda di manusia. Resikonya apa? Resikonya gak dikenali. Karena menjadi sama seperti kita, kecuali dalam hal dosa. Karena kita biasa diajak untuk apa? Berpikir, untuk mencari yang luar biasa, yang spektakuler, yang sensasional, yang viral. Tapi lihatlah, Yesus mengingatkan kita hari ini, hal yang konkret, yang sederhana, yang sehari-hari, yang dalam jangkauan kita untuk dilakukan. Bukan yang jauh yang gak bisa kita lakukan. Kita ngeles kalau begitu. Bah, gak bisa, sulit. Ngasih makan susah, ngasih minum orang lain susah, ngasih memberi pakaian pada yang mungkin tidak punya pakaian susah, menengok yang sakit apakah susah? Menengok yang ada penjara apakah susah? Susah tidak. Satu yang sangat konkret, bukan yang heroik, yang sensasional, tapi itu yang dikehendaki Tuhan. Maka lakukanlah, seperti dikatakan oleh Paus Fransiskus di dalam Exsultate et Gaudete, kita semua dipanggil untuk menjadi kudus dengan menjalani hidup kita dengan kasih dan berikan kesaksian dalam segala hal yang kita lakukan dimanapun kita berada. Dan melakukan kasih itu bukan besok, bukan nanti, sekarang. Karena kita nggak tahu apakah kita masih diberi kesempatan hidup sampai kapan. Maka seperti lagu yang ada itu, selagi masih kuat, hidup ini kesempatan ya, selagi masih kuat, selagi masih sehat. Nanti kalau sudah pensiun saja saya berbuat. Ya kalau nyampe tiba-tiba stroke, Anda nggak bisa apa-apa. Kalau nanti saja ya, selagi masih muda. Jangan nanti kalau ya Tarso muda bisa berbaik. Ini ada celengan itu. Untuk anak-anak bisa dibuat Anda, tidak perlu yang sulit-sulit. Ini yang pesan jelas hari ini. Kasih itu konkret, kata kerja untuk dilakukan, tidak ngeles, tidak menunda, bisa dikerjakan saat ini mulai sekarang. Kalau itu kita lakukan, sehingga begitu banyak hal baik telah kita buat, nanti Tuhan yang akan mengingatkan. Dan itu yang dibuat juga di samping utara gereja itu. Setiap pulang gereja, moga-moga melihat patung Yesus, karena Yesus tunawisma itu. Apa yang kamu buat untuk saudaraku yang paling hina ini, kamu buat untuk aku. Pulang gereja ya diingatkan itu. Siapa di antara kita, di tengah-tengah kita yang perlu. Dan sebagai penutup dari kata-kata Twitter dari Paus Fransiskus, ketika kita berjumpa dengan mereka yang sangat menderita, membutuhkan bantuan, apakah kita melihat wajah Yesus di situ? Moga-moga Kristus Sang Raja sungguh meraja di dalam hati, dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Terpujilah Kristus Raja.